Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesalahan fatal yang sering masih dilakukan oleh nasabah-nasabah gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, kesalahan-kesalahan ini yang menyebabkan si nasabah-nasabah tersebut itu merasa pusing dan terjebak dalam jerat pinjaman online. Karena perlu kalian ketahui ya, ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online, ada banyak hal-hal yang sebenarnya tidak boleh kalian lakukan, dan hal-hal tersebut bisa jadi pemicu kalian itu terjebak di dalam jeratan aplikasi pinjaman online ya. Nah, di sini kalian perlu ketahui ya, kesalahan-kesalahan apa saja yang banyak dilakukan oleh nasabah-nasabah gagal bayar. Walaupun sebenarnya saya sudah pernah share tentang hal ini, namun tidak dapat dipungkiri masih saja banyak yang melakukan hal-hal tersebut ya ketika mereka mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Dan pasti efeknya mereka tuh menjadi pusing dan bingung harus melakukan apa lagi ketika mereka itu sudah terlanjur terjebak. Nah, berikut adalah kesalahan-kesalahan fatal yang sering banyak dilakukan oleh nasabah gagal bayar aplikasi pinjaman online. Yang pertama adalah sering merespon penagihan peringatan dari DC online. Nah, buat kalian yang mengalami keterlambatan dan sudah tidak sanggup membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online, kalian alangkah baiknya berhenti merespon pesan WhatsApp yang sering dikirimkan oleh DC online kepada kalian. Mau itu peringatan, penagihan, bahkan ancaman sekalipun, kalian jangan pernah merespon. Kalian abaikan saja, kalian jangan baca pesan WhatsApp-nya. Kalau perlu kalian hapus dan blokir saja ya, karena jikalau kalian merespon pesan WhatsApp tersebut, tentunya itu akan berkelanjutan ya. Dan mereka akan menganggap kalian itu adalah nasabah prioritas, yang mana kalian akan diprioritaskan dalam penagihannya. Jadi ketika kalian merespon, pastinya ketika di hari esok mungkin di lain waktu, pasti untuk penagihan atau peringatan itu akan ada lagi, karena disangka kalian itu selalu merespon pesan-pesan dari mereka ya. Jadi mereka tuh akan mengutamakan nasabah-nasabah yang seperti itu, karena mereka itu menagih itu banyak ya, bukan hanya kepada kalian saja, dan mereka pastinya akan memprioritaskan nasabah-nasabah yang memang selalu merespon ketika mereka dihubungi. Yang kedua adalah menjanjikan tanggal pembayaran tanpa mengetahui apakah akan ada uangnya atau tidak. Nah, kebanyakan orang-orang yang panik dengan ancaman-ancaman dari DC pinjaman online, mereka itu terlanjur menjanjikan tanggal pembayaran. Tapi untuk kenyataannya, si nasabah tersebut itu belum tentu mempunyai uang untuk membayar tagihannya di tanggal tersebut, tanggal yang mereka janjikan kepada DC tersebut. Nah, ketika tanggal tersebut itu sudah tiba atau jatuh tempo, tentunya si DC tersebut itu akan menagih janji kalian, akan menagih lagi ya bahwasanya kalian itu akan membayar tagihan kalian. Nah, ketika kalian mungkin pusing, takut dengan ancaman dari DC ini, kalian itu kebingungan ya untuk mengembalikan dananya, karena memang dana tersebut itu belum ada ketika kalian ditagih oleh si DC tersebut. Jadi alangkah baiknya kalian jangan pernah menjanjikan tanggal pembayaran kepada DC pinjaman online kalau memang kalian itu sudah tidak sanggup membayar dan belum tahu kapan harus membayarnya. Jadi kalian abaikan saja. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan gali lubang tutup lubang. Nah, ini adalah salah satu yang sangat tidak boleh dilakukan oleh kalian. Kenapa? Karena ketika kalian melakukan gali lubang tutup lubang, itu adalah awal mula kehancuran kalian. Sudah pasti ya, ketika kalian melakukan gali lubang tutup lubang, kalian itu bukannya menemukan titik terang, kalian tidak akan membereskan tagihan kalian, namun tagihan kalian itu pasti akan semakin membengkak, semakin banyak. Tentunya untuk hutang kalian di aplikasi pinjaman online itu akan bertambah lagi di beberapa aplikasi. Dan untuk bunga di setiap aplikasi pinjaman online itu sudah pasti akan berbeda ya, bahkan ada yang lebih tinggi. Pasti kalian akan merasa berat juga untuk mengembalikan tagihan tersebut ketika kalian melakukan pembayarannya di lain waktu. Dan tentunya di kemudian hari kalian akan kepusingan lagi ketika jatuh tempo dan kalian melakukan peminjaman lagi di aplikasi lain. Nah, pasti akan seperti itu terus ya. Kalian menutupi ini, menutupi itu, meminjam lagi, meminjam lagi. Masih mending kalau hutang kalian itu tertutupi yang sebelum-sebelumnya. Nah, tapi kebanyakan ketika si nasabah tersebut yang melakukan gali lubang tutup lubang, yang ada hutangnya itu tidak ada yang tertutup. Di sini masih ada sisa, di sana masih ada sisa. Dan ketika kalian mengalami keterlambatan, sudah pasti denda keterlambatan akan terus berjalan sejauh kalian itu tidak membayarnya. Nah, sudah pasti ya, untuk tagihan kalian itu tidak akan berkurang-kurang, namun justru akan semakin membengkak dan semakin membesar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online tersebut.
Jadi alangkah baiknya ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online, kalian jangan pernah memaksakan membayar dengan cara gali lubang tutup lubang ya, karena itu hanya akan membuat kalian pusing, membuat kalian kebingungan di kemudian harinya, karena hutang kalian pastinya tidak akan berkurang, yang ada akan semakin membengkak. Nah, yang selanjutnya adalah masih menyimpan aplikasi pinjaman online-nya. Nah, ketika kalian tidak sanggup membayar, kalian jangan pernah menyimpan lagi aplikasi pinjaman online-nya. Alangkah baiknya aplikasi pinjaman online tersebut itu kalian hapus saja. Karena kenapa? Jikalau kalian masih menyimpan aplikasi pinjaman online itu di handphone kalian, takutnya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang akan merubah akses aplikasi tersebut. Seperti mereka akan merubah akses aplikasinya itu dengan cara bisa mengizin akses kontak, yang mana mereka akan mengakses kontak-kontak yang ada di ponsel kalian. Tentunya itu untuk bahan mereka, atau mungkin cara mereka membuat kalian itu merasa malu karena mereka akan menagih kepada kontak-kontak yang ada di ponsel kalian. Nah, pastinya ketika mungkin si DC tersebut itu menagih ke kontak-kontak yang ada di ponsel kalian, si nasabahnya mungkin akan merasa takut, pikir mereka ya, dan merasa malu. Pastinya si nasabah tersebut itu akan segera membayar tagihannya atau memaksakan untuk membayar. Jadi alangkah baiknya ketika kalian gagal bayar, tidak sanggup membayar, kalian hapus saja aplikasinya. Kalau bisa kalian juga ganti kartu ya, untuk menghindari hal seperti itu. Kalau memang sudah tidak sanggup membayar, ya sudah, kalian jangan pernah menyimpan lagi aplikasinya. Buat apa juga kalau memang kalian belum siap untuk membayarnya ya. Mungkin jikalau ada tawaran nego untuk bayar pokok saja di kemudian hari, kalian bisa manfaatkan tawaran tersebut ya. Itu pun dalam catatan jikalau kalian memang sudah menyimpan uangnya, kalian sudah punya uangnya ya. Kalian bisa ambil tawaran seperti itu, tapi dalam catatan harus diskonnya itu 100% ya, penghapusan denda. Jadi kalian tinggal bayar pokoknya saja. Jadi kalian itu tidak akan terlalu berat untuk membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online tersebut. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah terlalu memikirkan hal-hal negatif tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, buat kalian yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, tidak perlu terlalu dipikirkan tentang resiko-resiko negatif dari aplikasi tersebut ya. Karena resiko paling berat ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online sudah pasti hanya masuk slik OJK, tidak ada lagi. Dan itu juga tidak semuanya aplikasi pinjaman online legal itu masuk ke slik OJK ya, hanya beberapa saja. Nah, tidak ada nih resiko-resiko yang lebih memberatkan selain itu ya. Jadi kalian jangan pernah dipikirkan tentang ancaman-ancaman dari DC online bahwasanya akan dipidanakan atau akan ada hal-hal negatif. Kalian jangan pernah dipikirkan, kalian berpikiran positif saja. Makanya dari itu kalian jangan pernah membaca atau sesekali membaca ancaman-ancaman yang sering dikirimkan oleh DC dari aplikasi pinjaman online tersebut ya. Jadi kalian hapus saja ketika ada pesan dari mereka atau ancaman dari mereka. Jadi kalian berpikiran positif, jangan pernah berpikiran negatif tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online tersebut. Nah guys, inilah kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh nasabah gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, saya ingatkan kalian jangan pernah melakukan hal-hal ini ya. Tentunya jikalau kalian melakukan hal-hal ini bisa jadi penyebab kalian semakin terjebak dari yang namanya jerat pinjaman online. Jadi pada intinya kalian jangan pernah gegabah dalam melakukan suatu hal ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Karena sedikit saja kalian salah melakukan suatu hal, tentunya itu akan berakibat fatal untuk kedepannya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.